Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aulia Putri dari kelas PSPMJ 2019 atau kelas konversi kampus mengajar. Di sini saya akan menjelaskan tentang Microsoft Suite. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari Microsoft Suite. Microsoft Suite itu adalah aplikasi baru dari Microsoft Office yang memudahkan kita untuk membuat dan berbagi laporan, baik itu kisah pribadi, presentasi yang interaktif, serta banyak hal lainnya. Microsoft Suite ini juga digratiskan untuk para pengguna, sehingga banyak yang menggunakan Microsoft Suite ini. Untuk lebih jelasnya, saya akan langsung saja masuk ke aplikasi Microsoft Suite. Baik, ini adalah tampilan Microsoft Suite. Kalau untuk tampilan awalnya, bisa kita buka ulang. Ini untuk tampilan awal dari Microsoft Suite. Di sini ada untuk pembuatan file baru. Di sini juga ada ya jika kita sudah ada penyimpanan. Di sini jika kita ingin mengupload dokumen, PDF, dan lain sebagainya. Di sini ada juga untuk tutorial penggunaan jika kita tidak bisa menggunakan Microsoft Suite. Oke, selanjutnya untuk lebih jelasnya di sini saya akan masuk langsung ke pembuatan dokumen baru atau file baru, create new. Di create new ini di sini terdapat desain, di mana desainnya ini dia ada berupa gambar. Di sini kita ada beberapa menu, ada storyline, ada desain. Storyline ini berisi tentang lembar kerja kita ini, dan desain ya untuk mendesain dari lembar kerja yang sudah kita kerjakan. Pertama di sini yang bisa kita lakukan pada Microsoft Suite ini, di sini kita bisa menambahkan teks. Ini untuk bold, untuk teks yang bold. Ini untuk teks yang bold. Misalnya saya bikin nama saya Aulia, ini untuk yang bold. Ini untuk yang miring. Sudah nampak perbedaannya antara yang bold dan yang miring. Selanjutnya ini jika kita ingin menambahkan link, ada display teksnya, ada web linknya, dan lain sebagainya. Di sini ada background. Di sini kita bisa menambahkan background. Di sini ada berbagai pilihan background yang bisa kita pilih. Di sini ada beberapa background. Ada background langit, ada background air ada alam, ada sains, ada makanan, binatang, dan lain sebagainya. Bisa juga jika kita ingin mengupload dari my device kita atau dari laptop kita secara langsung. Kita bisa memilih gambar atau background yang ingin kita gunakan. Oke, di sini misalnya saya ingin menggunakan yang misalnya di sini saya ingin menggunakan match, menambahkan background match. Oke, it's okay, sebentar, sedang loading. Kita tunggu sebentar karena memang jaringannya kurang baik. Oke, sini background sudah terganti menjadi apa yang sudah kita pilih tadi. Oke, selanjutnya di sini ada fokus point. Di sini kita bisa mengedit kayak mana bentuk yang mau kita gunakan. Ada landscape, ada portrait. Landscape biasa kertasnya melebar ke samping, kalau portrait itu memanjang ke bawah dan ke atas. Oke. Next, di sini kita bisa menambahkan teks. Suggested ini di sini kita bisa menambahkan teks, gambar, teks, ataupun mengupload. Di sini kita bisa mengupload file yang ingin kita desain, yang ingin kita jadikan file baru di Microsoft Suite ini. Tinggal kita klik upload tadi. Di sini sudah tertampil semua dokumen yang ada di laptop kita. Lalu kita pilih mana yang ingin kita gunakan. Oke, di sini saya tidak menggunakannya.
karena saya masih menjelaskan dulu. Oke, di sini untuk menambahkan teks. Nih, jika kita ingin menambahkan beberapa teks, misalnya eh, kalau apa ya, nama-nama mata kuliah, mata kuliah yang ada di matematika, ada di pendidikan matematika, misalnya satu media pembelajaran berbasis IT, media pembelajaran berbasis IT, lalu ada juga logaritma, lalu ada juga kalkulus dan lain sebagainya. Di sini juga bisa kita gunakan seperti biasa, ada tulisan bold kalau di Word. Di sini ada tulisan miring. Di sini ada bulletin yang bisa kita gunakan, ada juga number atau bulletin yang mau kita gunakan bebas. Di sini ada heading. Oke, di heading ini ya sama kayak yang di atas tadi. Heading itu maksudnya pembuka dari setiap bab. Misalnya ini kan, misalnya ini tadi seperti ini saya bikin media pembelajaran berbasis IT-nya itu menjadi heading atau bisa dibilang kepala bab atau awal daripada bab. Misalnya kalau bikin makalah bisa jadi sini kita bikin bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Selanjutnya untuk penambahan gambar. Di sini kembali lagi bisa ada jika kita ingin menambahkan ini, misalnya kita ingin menambahkan logaritma. Oke, di logaritma ini banyak, ada bentuk-bentuk grafik, ada bentuk lain sebagainya. Misalnya kita tambahkan grafik yang ini, ada deh. Maka akan tampil langsung di backgroundnya itu yang sudah kita klik tadi. Ini untuk media pembelajaran berbasis IT, misalnya kita pilih yang media pembelajaran berbasis IT. Oke, tunggu sebentar, sedang loading. Iya, di sini ada banyak yang bisa kita gunakan. Misalnya kita ingin menggunakan yang equals. Ya, ini kan hanya pemisalan. Kita menggunakan equals. Oke, langsung sudah backgroundnya berubah menjadi equals. Selanjutnya, misalnya di sini kita jadikan kalkulus ini juga heading. Oke, di sini kita jadikan dia heading. Maka kita tambahkan juga backgroundnya, background dari kalkulus. Oke, kalkulus ini dia function ya yang terlibat dengan kalkulus biasa dan lain sebagainya. Oke, udah. Itu untuk penambahan gambar, penambahan teks dan lain sebagainya. Berhubung ini sudah selesai, maka kita bisa memplaykannya untuk melihat bagaimana hasil dari yang sudah kita desain ini. Kita playkan. Oke, ini untuk yang pertama di sini karena tadi saya tulis Aulia. Pertama menggunakan bold, kedua menggunakan yang miring. Jadi bentuknya seperti ini. Selanjutnya ini ada media pembelajaran berbasis IT. Kita tidak melihat bawahnya ya. Kita tidak melihat bawahnya karena memang bukan bawahnya yang ingin kita lihat, kita hanya ingin melihat bahwa background yang kita pilih tadi sudah langsung teraplikasikan ke dokumen yang ingin kita desain. Oke, next. Di sini ada logaritma pertama, ada gambar logaritma yang telah kita pilih tadi. Oke, di sini selanjutnya ada heading kalkulus. So yang kita buat tadi. Oke, di sini sudah jelas tentang semuanya. Bisa kita langsung share, bisa kita edit lagi sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, selanjutnya kita juga bisa membuat baru lagi, membuat dokumen baru lagi atau lain sebagainya. Desain ini tadi kan storyline kan, itu masih bentuknya ini desain yang udah kita buat tadi. Inilah bentuk desain yang udah kita buat tadi, yang sudah bisa kita lihat tadi. Oke, untuk style juga bisa. Misalnya ini, Aulianya ini kita desain menggunakan yang ini. Oke, sorry mungkin
Oke, inilah jadi dia tampilannya menjadi berubah sesuai dengan desain yang kita pilih. Ini juga bisa kita pilih desainnya. Kita bisa memilih desain. Kita bisa memilih desain yang ini. Setelah kita pilih desain yang ini, maka tampilannya akan berubah, tidak sama seperti tampilan yang pertama kita lihat tadi. Jika untuk lebih jelasnya lagi, stylenya ini bisa kita buat menjadi yang lain yang lebih baik, mungkin kita pilih desain ini. Oke, maka desainnya pun akan berubah lagi. Di sini ada desain tambahan sorry. Di sini ada desain tambahan. Di sini ada desain tambahan, tambahan background. Sini dia lebih di logaritma baru dia ternampak lebih jelas karena tidak tertutup oleh background yang utama. Oke. Itulah tambahan dari style yang udah kita pilih tadi. Kita kembali ke Storylink lagi. Kita bisa langsung kembali ke dashboard atau awal dari menu MySway tadi. Di sini saya juga sudah ada membuat satu dokumen tentang buku digital. Oke, di sini sudah ada tulisannya critical book report. Di sini ada buku digital, ada persamaan fungsi kuadrat, ada nama, NIM, kelas, mata kuliah, dosen pengampu, jurusan, dan lain sebagainya. Di sini juga ada kembali lagi dibuat judul buku digitalnya, yaitu tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Penulisnya saya sendiri, editornya, dan desain covernya saya sendiri. Selanjutnya kata pengantar. Selanjutnya ada daftar isi. Setelah daftar isi, masuk lagi dia ke bab 2, yaitu fungsi kuadrat. Selanjutnya ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, ada tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, lalu ada juga semua tentang pembelajaran persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Di sini ada juga memfaktorkan, ada kuadrat baru dan ada rumus kuadratik dan diskriminan dan lain sebagainya. Selanjutnya ada juga jenis-jenis akar persamaan kuadrat dan lain-lain sebagainya. Semua berisikan tentang persamaan kuadrat karena judul utamanya itu adalah persamaan kuadrat. Selanjutnya masuk ke pengertian dari fungsi kuadrat. Ada juga nilai maksimum dan minimum fungsi kuadrat, ada grafik fungsi kuadrat. Selanjutnya itu ada menentukan fungsi kuadrat, pemakaian diskriminan pada persamaan kuadrat, tanda-tanda fungsi kuadrat, dan yang terakhir ada rangkuman. Setelah rangkuman terdapat daftar pustaka. Oke, untuk lebih jelasnya lagi kita langsung playkan untuk melihat desain yang udah kita buat tadi. Kita playkan. Oke, di playkan ini sudah nampak di sini dia tertuliskan critical book report, buku digital. Selanjutnya ada juga persamaan dan fungsi kuadrat, logo dari universitasnya, yaitu Universitas Negeri Medan dengan jurusan BIPA. Selanjutnya nama, NIM, kelas, dan lain sebagainya. Selanjutnya kata pengantar, daftar isi, lalu masuk ke RPP atau rencana pembelajaran. Setelah masuk ke RPP, selanjutnya materi dan selesai. Ini bisa kita edit lagi, bisa juga langsung kita share. Oke, untuk itu bisa juga kita ekspor ke, misalnya kita bisa mau ekspor ke PDF atau ekspor ke Word. Misalnya di sini kita ekspor ke PDF untuk penyimpanannya. Kita tunggu ekspornya. Setelah di ekspor maka hasilnya akan berbentuk menjadi PDF. Oke. Kita kembali ke menu awal lagi, di mana pembukaan atau dashboard dari MySway atau Microsoft Sway. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena saya juga masih
awam dalam penggunaan Microsoft Way. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian saya atau tutorial saya yang saya buat barusan, karena saya juga masih belajar, dan saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yang telah membimbing saya, yaitu Ibu Ade Andriani selaku dosen pengampu saya di mata pelajaran media pembelajaran berbasis IT. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya yang telah melihat video saya ini, dan saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan, dan saya akhiri video saya ini dengan mengucapkan mohon maaf dan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada yang telah memberikan perhatian, dan sekali lagi saya ucapkan mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.